Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada, maka akan datang kemudahan. Di mana ada kesedihan, kelak akan datang kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, kelak akan datang kemudahan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Di dalam kita menapaki hidup di alam dunia ini, sudah barang tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan, rintangan, serta halangan yang terkadang ketiga cobaan tersebut selalu diiringi dengan munculnya rasa kesedihan, kebahagiaan, dan harapan yang senantiasa akan kita alami. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup tanpa pernah mengalami kondisi sedih dan bahagia. Di mana ada kesedihan, kelak akan datang kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, kelak akan datang kemudahan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada, maka akan datang kemudahan. Lantas modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menapaki atau menjalani hidup di dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan contoh, telah banyak memberikan bimbingan kepada kita agar kita benar-benar tidak salah dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Bimbingan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada lain adalah berupa sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting kunci untuk menggapai bahagia dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sabar dan sholat dua kali dalam ayat yang sama. Ini adalah bukti bagaimana dua hal ini
bisa menjadi panduan kita menapaki hidup di alam dunia ini. Yang pertama, Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kedua, Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat rahimakumullah, dua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah bimbingan utama seorang mukmin dalam menapaki hidup di alam dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, dan kita sebagai hamba-Nya hanya perlu bersabar atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang selanjutnya, entah itu berupa kebaikan atau keburukan, karena sejatinya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Yang kedua, sholat adalah bukti empiris kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini, baik itu kebahagiaan ataupun kesulitan, kita tidak akan pernah melupakan kewajiban kita untuk selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat rahimakumullah, selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal penting dalam menjalani hidup ini, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi sabar adalah kunci keberhasilan kita. Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan cara bersabar. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan atau jelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 45, bahwa sabar mencakup tiga hal: sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, fungsi salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Muhammad bin Shalih, salat dapat menjadi penolong
dalam setiap urusan di dunia maupun di agama. Sebagaimana Nabi tegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mengalami sesuatu masalah, beliau maka bersegera melakukan sholat. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, sholat merupakan benteng menghalau perbuatan buruk, keji dan munkar. Sholat merupakan hubungan transenden antara hamba Allah, sehingga apa yang dikeluhkan oleh hambanya insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 45 bahwa sholat yang utama itu adalah sholat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sholat gerakan sholat pada umumnya. Semoga sabar dan sholat ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi kita untuk menapaki atau menjalani kehidupan di alam dunia ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.